Selamat malam Cafe Curiosity. Apa kabar semua? Masih sadar atau udah ngantuk karena efek gaya gravitasi tempat duduk? Jangan khawatir, kalaupun ngantuk, itu bukan salah kalian kok. Mungkin itu cuman fisika. Seneng banget bisa balik lagi ke sini. Tempat di mana kopi dan ide-ide liar bercampur jadi satu. Suasananya pas banget buat ngomongin hal-hal yang agak berat, tapi kita bikin enteng aja. Kayak berat badan setelah ngopi dan ngemil di sini. Gue tuh suka banget sama sains. Bukan karena gue pintar, jauh dari itu. Tapi karena ternyata ilmu pengetahuan tuh bisa nyariin alasan kenapa hidup gue. Dan mungkin hidup kalian kadang terasa berantakan. Atau lebih tepatnya terasa stuck. Contoh nih ya, yang paling sering gue alami dan mungkin kalian juga. Gue tuh sering banget dibilang pemalas. Sering banget. Bangun siang, ngaret, rebahan seharian, nonton series sampai mata perih. Dulu gue merasa bersalah. Merasa ada yang salah sama diri gue. Tapi sekarang, gue bisa jawab dengan tenang, bahkan dengan sedikit senyum sombong. Gue bukan malas. Gue cuma sedang menghormati hukum Newton yang pertama. Iya, serius. Kalian tahu nggak hukum Newton pertama itu apa? Dulu di sekolah diajarin, tapi mungkin udah lupa karena, ya, inersia otak buat mengingat hal yang nggak langsung dipakai. Hukumnya bilang gini, benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak, kecuali ada gaya dari luar yang maksa dia berubah. Mari kita terjemahkan hukum fisika yang agung ini ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari kita, bahasa rebahan. Terjemahannya simple banget. Kalau lo lagi rebahan di kasur, nyaman, anget, dan gak ada gaya dari luar yang cukup kuat buat nyeret lo keluar dari kasur, ya lo akan rebahan terus. Itu bukan dosa, itu bukan aib, itu bukan kegagalan moral, itu fisika, teman-teman. Kalian cuma sedang patuh pada hukum alam semesta. Kalian adalah benda diam yang sempurna. Orang bilang, kamu kok nggak produktif sih hari ini? Dengan bangga gue jawab, karena belum ada gaya luar yang cukup signifikan untuk mengalahkan gaya diam gue. Dan percayalah, gaya luar itu bukan kamu, Beb. Apalagi kalau cuma nyuruh lewat chat, itu gaya lemah. Gue inget banget pas masa pandemi. Itu adalah masa kejayaan inersia massal. 3 bulan gue nggak keluar rumah sama sekali. Dan pas pertama kali keluar, badan gue kayak kaget. Kayak nanya, ini kemana? Kok kayaknya lawan hukum alam ya? Rasanya aneh, berat, kayak ada medan gaya tak terlihat yang narik balik ke kasur. Inersia itu nyata, dan makin lama lo diam, makin besar inersia lo. Makin males lo gerak, makanya orang kalau udah rebahan, ditanya, lo ngapain? Jawabannya pasti, gak ngapa-ngapain. Dan itu jujur loh, sangat jujur. Karena untuk mulai ngapa-ngapain, sekecil apapun itu, butuh energi awal, butuh gaya untuk melawan inersia diam. Dan energi gua tuh udah habis duluan buat berpikir mau ngapain, menimbang pilihan, dan akhirnya memutuskan bahwa rebahan adalah pilihan paling efisien energi. Tapi inersia itu juga berlaku ke arah sebaliknya. Hukum Newton bilang, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Kalau lo udah gerak, lo bakal cenderung terus gerak. Ini juga bahaya. Contoh paling nyata di era digital, lo niat scroll TikTok bentar doang sebelum tidur. Cuman 5 menit katanya. Tapi gara-gara inersia gerak, jari lo terus scroll, mata lo terus terpaku. Tahu-tahu udah jam 3 pagi, dan lo lagi ngeliat orang di Uganda masak nasi goreng pakai aki mobil. Itu inersia gerak yang tak terkendali. Atau contoh lain yang lebih produktif, tapi kadang kebablasan. Lo niat nyapu kamar doang yang udah kayak hutan belantara. Tapi gara-gara udah mulai gerak, udah dapat momentum, tahu-tahu lo ngepel, nyikat WC, bersihin jendela, panggil tukang ledeng karena ngelihat keran bocor, terus kepikiran renovasi atap karena ngelihat cicak. Itu juga inersia bersih-bersih. Dan kadang inersia ini menyamar jadi komitmen palsu. Ini yang agak nyesek, kayak lo udah jalanin hubungan 3 tahun,
Padahal udah tahu dari tahun pertama nggak cocok, sering berantem, beda visi, beda selera musik, beda cara lipat baju. Tapi lo mikir, ya udah jalan sejauh ini, masa balik lagi ke nol? Masa harus mulai dari awal lagi nyari yang lain? Itu bukan cinta yang kuat, itu bukan kesetiaan, itu inersia emosional. Lo adalah benda bergerak dalam hubungan yang enggan berhenti karena butuh gaya luar yang besar, keberanian, tekad, atau gebetan baru untuk mengubah arah gerak lo. Sama kayak kerjaan, udah nggak happy, gaji pas-pasan, lingkungan toksik, tapi mikir, udah 5 tahun di sini, tanggung. Itu inersia karir. Lo terjebak dalam lintasan gerak yang udah ada. Kita ini sebenarnya semua dikontrol sama fisika, tapi fisika nggak pernah dikasih kredit. Kita bilang, gue capek banget hari ini. Padahal, lo cuma kena gesekan sama gaya berat kehidupan dan mungkin sedikit hambatan udara dari kipas angin. Gue ngerasa stuck. Itu bukan stuck dalam artian kiasan doang. Itu gaya diam lo lagi menang telak melawan semua gaya dorong dari motivasi, impian, dan omongan orang tua. Satu hal lagi yang bikin gue sadar betapa kuatnya inersia, terutama inersia diam, adalah kasur. Gue yakin kasur itu adalah benda paling kuat menarik benda lain tanpa listrik, tanpa magnet raksasa, tanpa mesin canggih. Dia ngalahin magnet, ngalahin gravitasi bumi. Makanya bangun pagi itu bukan cuma perjuangan fisik, tapi perjuangan spiritual melawan medan gaya kasur. Gue pernah ya ngalamin momen epik melawan kasur. Alarm bunyi jam 6 pagi. Gue dengan gagah berani melawan tarikan kasur, berhasil duduk di pinggir ranjang. Lihat HP bentar, terus mikir, gue rebahan dulu 5 menit. Cuman 5 menit kok. Dan tahu-tahu, matahari udah di ubun-ubun. Udah jam 9, jam 10. 5 menit versi fisika kasur itu beda sama 5 menit versi jam dinding. Tapi bener loh, kalau lu mau hidup sehat, mau produktif, mau ngejar impian, lu nggak bisa cuma nunggu niat doang. Niat itu gaya internal yang lemah. Hukum Newton bilang, butuh gaya dari luar untuk mengubah keadaan diam menjadi bergerak. Selama nggak ada gaya luar yang cukup kuat, lo bakal tetap jadi benda rebahan dengan potensi tak terbatas. Potensi buat ngalahin rekor maraton nonton series. Potensi buat jadi juara dunia rebahan estafet. Dan ngomong-ngomong soal gaya luar, kadang gaya luar itu bentuknya bukan motivasi bijak dari quotes Instagram. Bukan seminar pengembangan diri yang tiketnya 3 juta. Bukan podcast inspiratif sambil nyetir mobil mewah. Kadang gaya luar itu bentuknya jauh lebih membumi, lebih nyata, lebih menggetarkan. Kadang gaya luar itu adalah emak lu teriak dari dapur. Woi, bangun, udah siang. Cuci piring sebelum gue, cuci kamu pakai sikat WC. Atau tagihan kartu kredit yang jatuh tempo. Atau notifikasi dari HRD nanyain kenapa belum absen. Atau perut yang udah keroncongan banget karena nggak ada makanan di kamar. Itu baru gaya. Dan itu baru berhasil ngalahin inersia. Gaya-gaya yang sifatnya memaksa. Inersia ini juga berlaku di kehidupan sosial loh. Pernah nggak sih udah janjian sama temen mau nongkrong jam 7 malam. Dari jam 5 sore lo udah siap-siap, udah mandi, udah wangi, terus jam 6 sore lo duduk bentar di sofa sambil main HP. Tahu-tahu jam 7 kurang 15, lo masih di sofa. Mulai muncul pikiran, aduh macet nih kayaknya. Nanti di sana ngobrol apa ya? Enakan juga di rumah, bisa rebahan. Itu inersia sosial. Gaya diam lo lebih kuat daripada gaya tarik pertemanan. Akhirnya lo cancel dengan alasan klise. Maaf ya, mendadak nggak enak badan. Padahal badan lo sehat walafiat, cuman inersia lo lagi kumat. Atau mau ikut acara komunitas, workshop, atau sekadar kumpul-kumpul. Awalnya semangat daftar. Pas hari H, jamnya makin deket, inersia mulai bekerja. Muncul bisikan. Ngapain sih repot-repot? Pasti nanti canggung. Mending di rumah aja nonton Netflix. Dan akhirnya, lu jadi benda diam lagi di rumah.
Ini juga berlaku buat belajar hal baru. Awalnya semangat banget beli buku, daftar kursus online, niat mastering skill baru. Hari pertama, semangat membara, gerak. Baca satu bab, nonton satu video. Hari kedua, inersia mulai muncul. Besok aja deh lanjutinnya. Lagi nggak mood. Kayaknya susah juga ya. Dan akhirnya, buku itu jadi pajangan, kursus online nggak pernah selesai, skill baru cuma jadi wacana. Lo kembali ke keadaan diam atau bergerak di lintasan yang sama, scroll media sosial. Melawan inersia dalam belajar itu butuh gaya luar yang konsisten. Mungkin study group, mentor, target yang jelas, atau sekadar disiplin diri yang kuat, yang mana itu juga butuh gaya awal yang besar untuk membangunnya. Inersia juga menjelaskan kenapa kebiasaan itu sulit diubah. Kalau lo udah terbiasa melakukan sesuatu, bergerak di lintasan tertentu, butuh gaya yang sangat besar untuk menghentikan atau mengubah arah gerak itu. Kebiasaan buruk itu inersia gerak yang negatif, sulit berhenti. Sebaliknya, kebiasaan baik itu inersia gerak yang positif. Kalau udah terbiasa olahraga, bangun pagi, baca buku, itu akan lebih mudah dilanjutkan karena inersianya sudah terbentuk. Gaya awal untuk memulai kebiasaan baik itu berat, tapi setelah jadi kebiasaan, inersia akan membantu lo terus bergerak. Jadi, kalau mau punya kebiasaan baik, fokuslah pada gaya awal untuk memulai. Sekecil apapun itu, jangan tunggu niat sempurna, lakukan saja, lawan inersia diam di awal. Setelah bergerak, inersia akan jadi teman lo. Jadi kesimpulannya gini, teman-teman Cafe Curiosity, kalau ada yang bilang kamu pemalas, bilang aja dengan bangga. Aku bukan malas. Aku cuma sedang terlalu taat pada hukum Newton. Kalian bukan pemalas, kalian cuma benda dengan inersia diam yang besar. Dan ingat, di dunia ini, kamu cuma butuh dua hal buat bergerak melawan inersia diam yang nyaman itu. Pertama, tujuan hidup yang cukup kuat untuk menarik lo dari kasur. Kedua, dan ini seringkali lebih efektif, sesuatu yang lebih serem daripada kenyamanan kasur itu sendiri. Entah itu tagihan, ancaman dari emak, atau deadline yang udah di depan mata, melawan inersia itu perjuangan seumur hidup. Kadang kita menang, kadang inersia yang menang, tapi setidaknya sekarang kita tahu ini bukan cuma soal kemauan atau moral, ini soal fisika. Jadi, lain kali kalau kamu lagi mager parah, jangan langsung judge diri sendiri. Ingatlah hukum Newton. Itu bukan krisis hidup, itu cuma fisika yang sedang bekerja. Tapi kalau kamu mau ada perubahan, kamu tahu apa yang harus dicari. Gaya luar yang cukup kuat. Terima kasih banyak udah dengerin curhatan fisika gue malam ini. Semoga setelah ini, kalaupun kalian rebahan, kalian bisa rebahan dengan tenang, tahu bahwa kalian sedang menjalankan tugas ilmiah sebagai benda diam. Dan kalau besok pagi susah bangun, jangan salahin diri sendiri, salahin kasur dan hukum Newton. Jangan lupa, kalau kamu merasa inersia diammu terlalu kuat, mungkin kamu butuh gaya luar berupa kopi lagi dari barista di depan. Itu gaya yang enak dan efektif. Terima kasih Cafe Curiosity. Jangan lupa, kalau kamu lagi mager, itu bukan krisis hidup, itu cuma fisika. Semoga malam kalian bebas inersia, atau setidaknya inersia yang menyenangkan.